Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat acar timun hijau. Yuk dicek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Yuk mari. Nah, teman-teman, ayo kita mulai. Di sini sudah ada acar bawang putih tunggal dan timun hijau, gula pasir, cabai rawit merah, cuka, garam. Yuk sekarang aku sebutin rincian bahannya. Di sini kan sudah ada timun hijau yang biasa disebut kyuri atau timun Jepang ya. Ini 500 gram. Lalu di sini sudah ada cabai rawit merah 14 buah, 5 gram garam, 15 gram cuka. Di sini aku menggunakan cuka apel. Lalu 30 gram gula pasir. Lalu ada acar bawang tunggal di ujung sana ya. Yuk kita mulai. Aku akan gunting-gunting ya. Ini cabai rawit merahnya. Terserah kalian ya mau sependek apa. Yang pasti aku tuh sependek ini ya teman-teman tuh ya. Kira-kira deh pokoknya. Nah sekarang cabai sudah dipotong-potong, kemudian tambahkan gula pasir. Setelah gula pasir, garam menyusul. Lalu cuka. Nah sekarang garam, gula, cabai sudah menjadi satu. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini nih sampai tuh gulanya mencair ya. Nah sekarang gulanya sudah mencair, kemudian aku tambahkan ini 100 gram bawang putih tunggal yang sudah dibuat acar begitu ya. Lalu aku belah-belah ini bawang putihnya supaya tuh makannya tidak terlalu pedas ya teman-teman. Karena bawang putih tunggal ini rasanya tuh cukup nyus begitu ya. Jika makannya kita satu-satu dimakan gitu rasanya tuh berat gitu di lidah gitu, kayak yang gimana gitu. Jadi separoh-separoh lah ya supaya makannya lebih ringan begitu ya. Kita belah-belah tuh 100 gram bawang putih acar bawang putih tunggal begitu. Atau kalau tidak punya bawang putih tunggal, bawang putih biasa pun bisa dibuat acar ataupun dengan tidak dibuat acar pun bisa ya teman-teman. Pokoknya sebisa-bisa kalian mau seperti apa ini model acarnya ya. Nah, bawang putih sekarang sudah dipotong-potong. Aku geser dulu ya bawang putih acarnya. Dan sekarang aku akan potong-potong ini timunnya langsung saja di atas mangkok ya teman-teman. Seperti ini nih. Kita buang ujungnya dulu supaya tuh kadang kan ujungnya tuh ada hitam-hitam begitu ya. Kita buang. Ini sudah dicuci ya teman-teman ya. Jangan lupa dicuci dulu. Lalu aku belah nih timunnya nih, langsung saja dibelah tanpa harus membuang biji ya teman-teman, karena ini tuh masih muda. Dibuang bijinya itu kalau timunnya bijinya sudah tua ya teman-teman, tapi kalau masih muda seperti ini nih ya kan sayang kan kalau dibuang ya. Tidak usah dibuang teman-teman, langsung saja kita potong seperti ini nih. Ini tuh kalau pokoknya dengan menggunakan timun hijau kayak gini itu lebih enak ya teman-teman. Nah itu tuh si daging timunnya tuh masih tipis karena masih muda timunnya teman-teman, dan bijinya pun masih bening begitu ya, belum putih bijinya. Jika sudah putih tandanya sudah tua, sudah berbentuk biji begitu tua gitu ya. Nah ini tuh masih crunchy, masih kres-kres begitu dan garing. Ini nanti akan menambah tadi ini kan belum ada kuahnya, nantinya setelah timunnya masuk kita aduk-aduk kemudian jadi ada kuah begitu. Nah lanjut untuk memotong-motong ya. Di sini tuh pokoknya sedep deh pakai timun model kayak gini gitu ya. Biasanya tuh orang-orang kalau membuat acar bijinya dibuang karena bijinya itu sudah tua ya teman-teman. Tapi kalau bijinya muda seperti ini langsung saja kita gunakan ya untuk membuat acar sekalian tanpa harus dibuang begitu teman-teman. Karena sayang ya kalau dibuang, kan sudah beli mahal-mahal dibuang lagi ya.
Nah, teman-teman, sekarang timun sudah dipotong, kita aduk-aduk deh dengan menggunakan sarung tangan ya, seperti ini ya. Jika tidak menggunakan sarung tangan ya, kita gunakan sendok ya, begitu. Tapi ini tuh menggunakan tangan lebih mudah supaya ini timun-timunnya tuh kayak ada goresan-goresan gitu ya. Jadi supaya rasanya tuh lebih cepat meresap begitu dan lebih cepat berair. Jadi mempermudah airnya tuh dari timun cepat keluar begitu. Jadi nanti rasanya akan lebih kres-kres begitu ya. Jadi timun ketemu garam, gula dan cuka itu rasanya lebih kres begitu, teman-teman. Lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai kira-kira sudah berair seperti itu tuh. Nah, kemudian kita rapi-rapihkan, usahakan kita apa rapi-rapikan begitu supaya ini semua bahan tercampur menjadi satu ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar dan nanti airnya akan lebih banyak lagi begitu, teman-teman, karena luntur ini si timun jadi agak mengecil begitu. Nih kira-kira aku diamkan kayak 2 jam begitu di suhu ruang ini ya. Dan ini tuh masih ada bawang acarnya yang tertinggal, jadi aku belah dulu ya. Dan akhirnya selesai deh ya. Kemudian kita diamkan sebentar gitu supaya nih semuanya menyatu dan airnya akan lebih banyak, teman-teman. Di sini aku biarkan di suhu ruang selama 2 jam saja. Setelah itu aku akan tempatkan. Aku mau cari tempat dulu. Nah, sekarang aku sudah selesai membuat acar timun hijaunya dan aku mau mencari toples untuk aku tempatkan ke dalam toples ataupun ke wadah yang tertutup. Begitu, teman-teman ya. Dan setelah selesai nantinya bisa taruh di kulkas ya, teman-teman, supaya tuh tahan lama dan lain kali jika akan makan tinggal ambil ini si acar ya. Dan sekarang aku sudah masukkan ke dalam toples nih ya acarnya. Jangan lupa dibersih-bersihkan nih samping-samping toplesnya supaya tuh bekas-bekas yang berceceran tuh bersih begitu ya. Aku tekan-tekan dulu seperti ini nih. Kan jika kita tidak bersihkan ini toplesnya kan akan ada semut-semut yang datang dan kita pegang juga lengket ya, teman-teman. Nah, selesai deh, kita tutup deh seperti ini ya. Ini tuh bisa tahan 2 minggu atau 1 bulan ya, teman-teman. Kita simpan dalam kulkas, tapi kalau tidak di dalam kulkas ya beberapa hari pun sudah basi ya, teman-teman. Nah, seperti inilah hasilnya acar timun hijau dengan ya dicampur bawang lah begitu ya, teman-teman. Selesai deh, akhirnya bisa dimakan bersama mie goreng atau nasi goreng, begitulah pokoknya yang sesuatu yang digoreng-goreng makannya bersama ini begitu supaya tuh lebih nyes begitu ya. Kita tutup deh, lalu kemudian aku simpan di dalam kulkas begitu, teman-teman, biar kapan-kapan nanti kalau kita mau makan tinggal cus ambil deh begitu tanpa harus cari-cari di mana timun begitu, karena sudah dikemas seperti ini ya. Jadi jika kalian punya timun banyak, sayang jika tidak digunakan, kan timun lama-lama akan memar begitu ya, walaupun tidak busuk tapi rasanya tuh hambar kalau misalnya lama-lama di kulkas ya, teman-teman. Yuk sekarang aku taruh di kulkas dulu ya. Selamat mencoba, teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton.